Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiki Lenika Putra, NIM 18043163. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan bagian ROA dan profitabilitas. Yang pertama itu adalah gambaran perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Bukit Asam Tbk, didirikan tanggal 2 Maret 1981. Badan Hukum Akta Notaris Muhammad Ali nomor 1 tanggal 2 Maret 1981 yang telah diubah dengan Akta Notaris nomor 5 tanggal 6 Maret 1984 dan Nota nomor 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama. Tahun go public PTBA ini adalah 23 Desember. Yang nomor 2 yaitu lingkup kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan usaha utama perusahaan terdiri atas A. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan bahan-bahan galian, terutama batu bara. Mengusahakan pengelolaan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian, terutama batu bara di atas. C. Memperdagangkan hasil produksi sehubung dengan nomor 1 dan nomor 2 di atas, baik hasil sendiri maupun hasil produksi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang D itu mengusahakan dan atau mengoperasikan terminal, pelabuhan, atau dermaga untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Yang E mengusahakan dan atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain. Yang F memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batu bara beserta dengan olahannya. Yang ketiga yaitu jenis perusahaannya adalah tambang batu bara atau coral mining. Nomor 4 yaitu struktur pemilikan dan struktur modal pemilik. Pemerintah Indonesia itu 0,00% atau 5 lembar saham seri A Dwi Warna. Yang kedua ada PT Indonesia Asan Aluminium Persero 65,93% yaitu 7 miliar lembar 555.650.695 lembar saham seri B. PT Bukit Asam Tbk saham treasury yaitu 2,92% yaitu 336.598.000 lembar saham B. Publik yaitu 31,15% yaitu 3 miliar 588.410.550 lembar saham seri B. Yang kelima ada nilai nominal saham biasa atau per lembar. Jumlah lembar modal saham ditempatkan dan lembar modal yang beredar. Modal dasar yaitu 4 triliun terdiri dari 80 miliar 5 lembar saham seri A Dwi Warna dan 39 miliar 959.999.995 lembar saham seri B dengan nilai nominal 100 per lembar saham. Modal ditempatkan yaitu 1 triliun 152 miliar 65.925.000 terdiri atas 80 miliar 5 lembar saham A Dwi Warna dan 11 miliar 520.659.245 lembar saham seri B dengan nilai nominal 100 per lembar saham per 31 Desember 2018. 6 yaitu tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tujuan penerapan tata kelola perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan merujuk terhadap tujuan penerapan GCG. Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 01/MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahan nomor per 09/MBU 2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good governance pada BUMN. Baiklah kita lanjut ke yang kedua itu B ada ROA dan ROI ada ROA dan ROE. Satu tabel analisis ROI, ROA dan ROE. Dasar dari analisis yang dilakukan ROA yang paling tinggi pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 22% pada tahun tersebut manajer berhasil mengelola aset sehingga mendapatkan laba sebesar 22% dari ROA yang paling rendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 10%. Pada analisis ROE yang paling tinggi yaitu tahun 2017 sebesar 37% dari 37% tersebut yang diperoleh atas investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham sehingga menurut pemegang saham dan terus menurun hingga 2020 yaitu sebesar 14%. Yang kedua ada C analisis
kinerja operasi atau operating performance. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terjadi penurunan margin dari tahun ke tahun. Eh, Margin laba kotor paling tinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 44% atau 9,4 juta dan terus menurun sampai pada tahun 2020. Total margin laba kotor sebesar 26% atau 17,3 juta. Penurunan margin laba kotor dipengaruhi oleh kenaikan beban pokok penjualan untuk setiap rupiah nilai penjualan dari nilai COGS 56% pada tahun 2017 meningkat hingga sampai sebesar 74% pada tahun 2020 dari penjualan. Yang kedua ada yang selanjutnya analisis kinerja operasi dapat dilihat dari kinerja pengelolaan pengendalian beban penjualan. Beban beban administrasi dan umum serta beban atau pendapatan operasional lainnya. Margin teroperasi terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar 30,3% dan terus menurun dari tahun ke tahun hingga 2020 sebesar 13,6%. Beban penjualan juga ikut menurun dari tahun ke tahun. Untuk beban administrasi dan general mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017 sebesar 6,9%, 2018 sebesar 8,3%, 2019 sebesar 8,9% dan menurun pada tahun 2020 sebesar 8,3% untuk untuk beban operasional lainnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 1,9% dan menurun hingga sampai 0,5% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena beban lainnya. Selanjutnya yaitu kontribusi beban keuangan dan lainnya terhadap margin laba perusahaan tidak terlalu besar yaitu 1% pada tahun 2020 yang menyebabkan margin laba usaha menaik 5% sehingga diperoleh margin laba sebelum pajak menjadi 18,7%. Beban keuangan perusahaan ini tidak terlalu besar sehingga dampak ke laba relatif tidak terlalu mengganggu. Namun perusahaan ini tidak mempunyai sokongan laba kegiatan lain di sokongan ke laba dari kegiatan lain-lain di luar usaha. Selanjutnya itu ada perhitungan persen beban PPH sebesar 4,75% dari penjualan untuk tahun 2020. Rasio ini mengikuti besar laba sebelum pajak pada tahun berjalan dan pada tahun 2017 dan tahun 2018 beban PPH perusahaan cukup besar yaitu 7,98% dan 8,21% dari penjualan. Margin laba bersih perusahaan dari tahun 2017 sebesar 23,35% lalu mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2020 sebesar 13,90%. Selanjutnya ada analisis pemanfaatan aset atau asset utilization. Kas berputar dalam satu tahun 94,52 kali untuk tahun 2020, yang mana lebih lambat dari tahun sebelumnya yaitu 66,84 kali. Satu kali perputaran kas adalah mulai kas diterima sampai kas tersebut dibayar kembali. Jika dilihat dari segi waktu, kas dipegang rata-rata 3,81 hari pada tahun 2020. Secara umum perputaran kas perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika perputaran kas tinggi menunjukkan dalam keadaan kesulitan keuangan, sedangkan jika terlalu rendah menunjukkan kas tersimpan lama atau mengganggu. Selanjutnya yaitu perputaran piutang usaha perusahaan tahun 2020 sebesar 8,53 kali dalam satu tahun dan angka ini selalu mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 5,10 kali. Hal ini menunjukkan untuk tahun 2017 piutang maupun menghasilkan penjualan 70,52 kali dalam setahun. Semakin lambat piutang berputar, periode penagihan semakin bertambah. Untuk tahun piutang beredar hanya dalam waktu 42,20 hari. Jauh lebih baik dari jangka waktu optimum 30 hari sesuai syarat pembayaran N/30. Dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan pengendalian piutang usaha semakin efektif. Selanjutnya itu tingkat perputaran persediaan tahun 2020 sebesar 20,57 kali dalam satu tahun atau waktu yang dibutuhkan sediaan mulai dari pembelian bahan baku sampai
persediaan terjual 17 hari. Rasio setiap tahunnya cukup stabil dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 17 kali tahun 2015, 15 kali tahun 2018, 14 kali pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan persediaan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, sehingga bisa jadi investasi tertahan pada persediaan. Selanjutnya ada bisa dilihat bahwa long term operation atau turnover mengalami penurunan setiap tahunnya dari 3,17 kali pada tahun 2017 meningkat menjadi 2,29 pada tahun 2020. Untuk meningkat perputaran aset operasi jangka panjang dari tingkatan dengan meningkatkan hasil penjualan. Selanjutnya yaitu bila dilihat akun payable turnover meningkat setiap tahunnya dari 1,35 kali pada tahun 2017 menjadi 21,82 kali pada tahun 2019 dan menurun kembali pada tahun 2020. Maka perusahaan bisa menurun tingkatan perputaran hutang dapat dilakukan dengan menunda membayar kepada pemasok. Dan penundaan pembayar ini dapat merusak hubungan dengan pemasok jika digunakan secara berlebih. Oleh karena itu, hutang harus dikelola dengan hati-hati. Selanjutnya adalah perputaran modal kerja perusahaan cukup meningkat setiap tahunnya dan menurun di tahun 2020. Maka modal kerja operasi bersih meningkat sebagai hasil dari pengelolaan komponen yang tepat. Yang terakhir yaitu total atau turnover bisa dilihat stabil, maka belum ada peningkatan maupun penurunan efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan di dalam menghasil volume penjualan tertentu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.